Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Masih bersama saya, Dr. Deka Permadi, dalam acara Podcast Mas SRD, Podcast Kesehatan Masyarakat Sarada. Ya, pada sesi kali ini kita tetap bersinergis dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dan akan mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Seperti biasa, agar lebih akrab kita sapa pemirsa dengan sebutan Sobat Intan, Insan Pemerhati Kesehatan. Bagaimana kabarnya Sobat Intan? Puasa kan ya? Kuat puasanya? Lancar? Ya, semoga ibadah puasanya kuat, lancar, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bulan puasa adalah bulan yang dinantikan setiap muslim karena memiliki banyak keutamaan, yaitu dilipat gandakan pahala dan keberkahan bagi umat muslim yang menjalankan. Ibadah puasa merupakan momentum untuk kita menjaga kesehatan fisik dan spiritual kita dengan cara mengatur pola makan dan diet, di mana biasanya kita makan di waktu pagi, sarapan, siang, ataupun sore. Sekarang berganti, kita makan di malam hari dan dini hari. Selain itu, berpuasa juga akan membuat kita terlatih mengendalikan emotional eating, yaitu di mana setelah kita berpuasa seharian, tidak serta-merta atau menjadi alasan kita untuk makan sepuas-puasnya di saat berbuka puasa, atau malah sebaliknya, makan sebanyak-banyaknya saat sahur. Lalu bagaimana cara kita mengatur pola makan yang seimbang saat berpuasa? Mari kita bahas di Podcast Mas SRD. Ya, kita sudah bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Untuk lebih jelasnya, biar narasumber kita memperkenalkan diri. Monggo Ibu, memperkenalkan. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yayu, biasa sih dipanggil Buya. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Saya dari bidang Kesmas, lebih tepatnya saya dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan manfaatkan ruang podcast di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Langsung kita bahas di sana. Monggo. Oke, Bu. Iya. Sobat Intan, saya sudah bersama dengan Bu Yayu berada di ruang podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Cukup menarik ya Bu fasilitas di sini Bu ya. Luar biasa. Iya. Ya, Bu Yayu. Ini saya dengar katanya Bu Yayu lebih akrab dipanggil Buya ya Bu ya. Ya, teman-teman juga banyak udah panggil saya Buya gitu ya. Ya. Oke, Buya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar Sehat biasa. ya. Masih puasa Bu? Masih puasa. Iya, teman tetap energik ya Buya ya. Amin. Iya. Oke, langsung saja Buya. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Buya untuk kita edukasi bersama, yaitu masyarakat secara luas atau pemirsa yang ada di podcast Mas ini Bu. Biasa kita panggil dengan Sobat Intan. Sobat Intan. Iya. Sudah tahu singkatannya Sobat Intan? Apa ya? Sobat Intan adalah insan pemerhati kesehatan. Insan pemerhati Iya. kesehatan. Oke. Kalau gitu kita sapa dulu Sobat Intan ya Bu ya. Oke. Ya. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Iya, itu salamnya kita Bu ya. Biar lebih menarik kita ulangi lagi Bu ya. Kita sapa Sobat Intan. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Oke, terima kasih Bu ya. Bu ya, pertanyaan yang pertama Bu ya. Ini kan sedang berpuasa ya Bu ya. Tadi sudah saya sedikit beritahu untuk Sobat Intan, memang puasa ini akan mempengaruhi pola makan. Pasti kita juga akan terpengaruh gizinya Bu ya. Sebenarnya Bu, gizi yang seimbang itu seperti apa ya Bu? Jadi kita sepakat dulu Ya. bahwa kita makan itu tidak hanya untuk kenyang ya, Iya. tidak hanya menghilangkan lapar, tapi juga untuk kesehatan. Setuju Jadi Bu. gizi seimbang itu intinya adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi, baik dalam jenisnya maupun jumlahnya, yang mencukupi sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan satu, usia, dua, jenis kelamin. Pengaruh ya Bu jenis kelamin? Iya. Laki perempuan. Kemudian juga usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis. Iya. Jadi pasca sakit, operasi, ibu hamil, ibu menyusui, ataupun dengan orang dengan aktivitas yang berat juga ya Bu ya. Jadi
Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang cukup bergizi, baik dalam jumlahnya, jenisnya, berdasarkan usia, jenis kelamin, serta kondisi fisiologis dan aktivitasnya juga, dokter. Iya, makanya setuju dengan di awal tadi disampaikan bahwasanya tidak hanya kenyang, kalau kenyang ya kita makan ngawur aja ya Bu ya. Yang perlu ditata memang tadi gizinya yang ada di dalam itu tadi. Nah Bu, dalam bulan puasa ini ya Bu, kita kan sudah puasa berkali-kali. Cuman mungkin kita harus edukasi. Iya, kita edukasi masyarakat, kita edukasi pemirsa bahwasannya gimana sih Bu sebenarnya untuk mengatur saat kita bulan puasa ini makannya bagaimana, seperti itu Bu. Iya, jadi prinsip tadi gizi seimbang tetap walaupun puasa atau tidak puasa tetap harus kita pertahankan gizi seimbang. Jadi kebutuhan zat gizi itu tetap. Yang membedakan hanya pola makannya saja. Nah itu. Ya, kalau sehari-hari tidak bulan puasa kita makan 3 kali sehari. Untuk Indonesia nih, Indonesia Madiun khususnya. Kalau saya 4 kali tahu. Tidak melebihi. Gizi seimbang yang penting. Itu hanya untuk frekuensi aja. Yang penting kebutuhannya tercukupi, tidak berlebih, tidak kurang. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia adalah 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan 2 kali atau 3 kali selingan atau kudapan. Nah, pengaturannya di bulan puasa ini karena kita harus menahan lapar dahaga 13 jam paling tidak ya, jam 4 lebih sampai hampir jam 6 ya, kurang lebih 13,5 jam. Jadi otomatis waktu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tadi itu hanya pada waktu mulai maghrib sampai dengan imsak. Itu kita biasanya hanya tinggal sekali makan. Sekarang dalam waktu segitu harus mencukupi semuanya. Iya, kalau kita buat 3 kali tentunya ya banyak. Jadi kita makannya 2 kali saat berbuka dan saat sahur ya, sobat Intan. Kemudian ditambah kudapannya yang akan lebih banyak dibandingkan hari biasa. Karena apa? Mengejar kebutuhan zat gizinya tadi supaya terpenuhi. Prinsipnya seperti itu aja. Iya. Makanya tadi juga di depan saya sampaikan Bu ya. Pada dasarnya kita juga sekalian melatih emotional eating ya Bu ya. Jadi tidak serta-merta kita buka puasa itu makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Saat sahur pun juga tidak harus kayak gitu. Cuman dalam tempo itu tadi harus terpenuhi gizinya. Seperti itu ya Bu. Mungkin sedikit menjelaskan lebih detail. Jadi supaya terpenuhi pertanyaannya kan bagaimana mengaturnya gitu. Karena biasanya 3 kali, 2 kali atau 3 kali kudapan, sekarang cuma 2 kali makan. Nah, jadi sebagai gambarannya untuk memudahkan kita mendistribusikan jam makannya, pertama berbuka itu kita konsumsi sekitar 10%-nya aja. 10% dari total kebutuhan. Kemudian kita istirahat dulu, jeda untuk ibadah salat maghrib kurang lebih 3 menit ya Dok ya. Kemudian dilanjutkan baru makan utamanya. Diperkirakan 30% dari total kebutuhan. Setelah itu kita beres-beres, bersiap untuk sholat ibadah, sholat isya tarawih. Kita kudapan sekali lagi sekitar 10% lagi. Nanti sudah 50%. Setelah ibadah sholat isya tarawih, sahabat Intan bisa 1 kali lagi kudapan sebelum istirahat. Malam. Bangun tidur, kita sahur, kita makan sahur dulu 30% dan beres-beres selesai menunggu imsak 10% lagi terakhir pas 100%. Itu Sobat Intan, dari Buya sekalian dikasih tips dan triknya untuk kita memenuhi kebutuhan gizi dalam bulan puasa ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Dan ini kita memang tadi disebutkan ya sudah berpuasa lebih dari 12 jam, mungkin 13,5 jam tadi Bu ya, agar tetap fit dan bugar fisik Bu. Makan sahur tuh seharusnya seperti apa sih Bu? Nah ini, jadi kalau untuk berbuka, kita dari berbuka dulu dari berbuka, dari berbuka itu kita sudah istirahatkan lambung selama 13 jam lebih. Jadi kita kan sudah laparnya, lapar banget gitu pasti, ya, pasti itu. Nah ini betul, dan itu emosional eating harus kita kendalikan. Konsumsi pertama yang manis-manis seperti sunnah
Rasul ya. Konsumsi yang manis-manis tapi jangan berlebihan. Nah itu Bu, karena kan kebanyakan kalau enggak manis enggak lego gitu ya Bu ya. Memang harus manis karena apa? Kalau gula yang manis itu gula sederhana ya, itu mudah dicerna. Sehingga kita bisa segera mendapatkan energi yang sudah hilang selama seharian itu. Nah, tapi sekali lagi jangan kebanyakan juga. Boleh berlebihan itu. Iya, jadi prinsipnya kalau buka itu yang sederhana, mudah cerna supaya segera mendapatkan energi kembali. Kebalikannya untuk sahurnya dokter, karena untuk sahurnya kita bagaimana supaya ini awet sehingga kita bisa untuk bertahan 13 jam ke depan. Aktivitas biar tetap fit, tetap bugar ya Bu. Nah ini kan berarti jangan sederhana, tapi yang kompleks. Contohnya Bu? Contohnya ya kalau konsumsinya ya dari golongan serealia, beras, mie dan seterusnya seperti itu, konsumsi yang sampai selama ini sudah bagus. Iya itu. Jadi kurang gulanya kalau di sahur. Gula kan gula sederhana. Iya. Jadi dicerna. Lebih ke sebentar sudah habis. Iya. Jadi untuk berbuka lebih kepada gula sederhana. Iya. Tapi di sahur kita lebih kepada karbohidrat. Karbohidrat yang kompleks supaya lebih lama di dalam tubuh ya Bu ya. Bu, buka puasa saya sendiri itu kalau nggak minum es rasanya kurang seger. Nah ini juga jadi bukan nggak boleh ya. Iya. Tapi kan kita bicara idealnya, bagusnya, baiknya itu sebaiknya dihindari yang terlalu dingin. Nah itu. Kalau sekedar sejuk-sejuk seperti kan kita setuju itu bagus itu ya. Tapi kalau dingin sekali itu kenapa kok nggak boleh? Sebenarnya sekali lagi bukan nggak boleh, tetapi kalau dingin itu nanti dia seperti menahan rasa lapar. Kalau menahan rasa lapar nanti akhirnya terus aku udah kenyang ini terus akhirnya tidak makan yang makanan utamanya atau makan tapi nggak mencukupi, kurang dari kebutuhannya kurang tadi ya, itu yang dikhawatirkan. Iya, oke Bu. Sudah ada 3 pertanyaan Bu. Oh iya. Ya, habis itu masih ada banyak pertanyaan sebenarnya ke Bayu. Kalau gitu saya boleh nanya. Waduh, malah saya yang ditanya nih. Nah itu tadi kan kaitannya dengan konsumsi ya. Kalau dengan aktivitas dokter, bagaimana? Selama bulan puasa itu kita beraktivitasnya? Kalau menurut saya Bu ya, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Yayu perihal makanan untuk kita tetap menjaga agar fit dan bugar. Dari makanan sudah dijelaskan, mungkin saya sedikit menjelaskan untuk aktivitasnya. Jadi aktivitas sebenarnya kita biasa saja, tidak perlu kita bermalas-malasan, bermager-mageran. Jangan-jangan nanti waktu siang saya udah tidak kuat dengan enggak, kita tetap aktivitas seperti biasa karena sudah dibekali dengan makan sahur yang karbohidrat kompleks tadi ya Bu ya. Nah, cuman untuk agar tetap fit dan bugar, saran saya tetap olahraga Bu. Cuman ada triknya lagi Bu Yayu. Kalau olahraganya nanti pagi atau siang itu tak rasa akhirnya akan capek di sore hari. Jadi saya lebih menyarankan di saat kita berpuasa kita berolahraga 30 menit atau 1 jam sebelum berbuka puasa Bu. Jadi nanti Bu kalau kita olahraga 30 menit sebelum berbuka puasa, saat berbuka puasa kita segera mengganti energi yang habis tadi. Iya, gula sederhana tadi. Atau Bu bisa kita akali juga, kita olahraganya setelah berbuka puasa. Jadi memang olahraga ini tidak bisa lepas waktu kita berpuasa juga Bu. Tapi olahraganya Bu jenisnya juga enggak yang mungkin untuk yang menjaga kebugaran tidak perlu yang olahraga berat Bu, nggak perlu angkat besi ya Bu ya. Cukup kita jalan santai, bersepeda ria, habis itu mungkin yoga, itu kan tidak terlalu aktivitas berat. Bisa kita kombinasi dengan kegiatan ibadah, jadi mau sholatnya agak bersama gitu ya. Kita perlu jalan kaki atau bersepeda jadi gitu. Tidak mager-mageran intinya seperti itu ya. Ibadah dapat, olahraga dapat. Gitu ya. Jadi makanan sama aktivitas memang harus seimbang tadi. Terus lagi Bu, kadang itu kita berpuasa itu sampai lupa kebutuhan cairan Bu.
Tadi kan makanan. Sekarang saya mau tanya Bu, perihal kebutuhan cairan, tips dan triknya biar kita tidak sampai dehidrasi bagaimana ya Bu ya? Sama juga dengan makan. Minum prinsipnya kebutuhan tubuh kita kan tetap paling tidak 8 gelas per hari. 8 gelas. 8 sampai 10 makan ya. Iya. Oke, kita ambil yang 8 aja. 8. Jadi intinya dalam satu malam itu harus terpenuhi yang 8 itu. 8 gelas. Bu, mohon maaf. Gelasnya berapa mili ya Bu? 200 mili. 200 mili ya Bu Karena ya? kan istilahnya sebenarnya 2 liter. 2 liter. Ada yang 200, ada yang 250 ya gelasnya Iya, tergantung. ada yang 220. Iya. Iya. Merek tertentu. Iya. Ya kita sepakatnya ambil yang baik 8 ya. Iya. Kalau misalnya gelasnya 250 kan kalau 8 sudah mencapai 2 Lebih dari liter. 2, ya. Yang gitu. Jadi gini, kalau saya sendiri, jadi pas berbuka itu cairan, Iya. ya manis itu 1 gelas. 1 gelas. Iya. Satu. Berarti sudah dapat 1 gelas nih Bu. 1 gelas. Iya. Nanti pada waktu makan Waktu makan. sampai dengan menjelang istirahat, Iya. tidak ada 4 kok istirahat. Terus Ibadah sholat. Iya. 4. Jadi dapat 5. Sudah dapat 5 Iya. gelas. Kemudian setelah ibadah, Iya. mau tadarus atau bahkan bisa selesai nolak kan itu. Iya. Itu bisa 1 sampai 2. 1 sampai 2 gelas Jadi lagi. bisa dapat kita 7. sudah 6 atau 7. 7. Iya. Nah, 8-nya pada saat lagi Sahur. sahur. Kalau misalnya malamnya 6, bangun mau sahur 1 gelas dulu. 1 gelas dulu. Kemudian 1 gelas selanjutnya setelah makan sahur. Oh Jadi iya. pas 8. Pas mau imsak itu 1 Pas gelas masak lagi ya Bu. satu. Tapi kalau misalnya malam sudah 7, ya paginya sekurang-kurangnya 1 1 gelas. gelas. Syukur-syukur bisa. 2-3 boleh. Iya, boleh kan 2 liter yang penting. 2 liter. Iya, kalau gelasnya 200 berarti kan masih lanjut itu. Iya. Iya. Jadi memang 2 liter dalam 1 hari waktu puasa ini memang harus dibagi seperti itu tadi ya Bu. Iya, sama ini Dok. Pengertian cairan di sini tidak harus kita minum air dong. Kalau kita konsumsi makanan utamanya itu berkuah, Berkuah. sayur-sayuran Sayur-sayuran ya Bu ya. Iya, Yang ada kuahnya. sayur asem, apa yang ada kuahnya, itu kan juga terhitung cairannya. Iya. Kita mengkonsumsi dawet, sirup, teh, kolak dan seterusnya, itu sudah tidak ada cairan, kebutuhan itu cairan. sudah dihitung juga. Jadi tidak harus air Dan putih. sayurnya, kita Iya. udah konsumsi kolak 1 gelas, dawet nih 1 Iya. gelas. Nanti air lagi, belum air, sudah 1 gelas. Iya, ya iya, sebenarnya iya. itu. Kadang memang orang terlalu fanatik dengan air putih yang Iya. dianggap kalau tidak air putih Berarti belum minum. Iya. Di sini kita harus bedakan antara konsumsi air dengan konsumsi cairan. Oh iya, setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Setelah itu mungkin saya lebih kepada makanan yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan Bu. Tadi lupa saya tidak tanya itu. Oh, iya, iya. Makanan. Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya Dok, sobat Iya. Intan juga pada dasarnya untuk orang sehat, Orang ya. sehat. Jadi kalau orang tidak sehat kan umat yang di rumah sakit maupun yang berkebutuhan khusus. Kebetulan. Jadi untuk orang sehat itu pada dasarnya semua bisa dikonsumsi. Semua. Semua masakan, semua bahan makan bisa dikonsumsi. Dan tanda petik dengan ukurannya masing-masing. Dengan ukuran Iya. masing-masing. Tetapi tadi saya sampaikan di awal untuk berbuka karena kita tujuannya segera mendapatkan energi. Energi. Jadi sebaiknya tadi itu yang Gula sederhana, sederhana. supaya sederhana. Sebaliknya yang kurang bagus, ya kurang bagus bukan tidak boleh. Iya, ya. iya. Terlalu bergoreng, terlalu bersantan kentang, kemudian berlemak. Jadi akhirnya jangan langsung start Langsung start makan, makanan iya. berat ya Bu ya. Terus ini lagi dokter dan sobat Intan, perut kita kan setelah puasa kan kosong, Iya. sampai sore itu maghrib itu kosong. Jangan dulu deh yang berkafein, bersoda. Bayangkan kosong itu kan Kasih soda. merangsang, iya gitu, kasihan dah gitu. Iya. Jadi yang soda itu kan termasuk di sini minuman soda otomatis. Kalau kafein ya kopi, teh. Nah teh itu kalau memang kesukaannya ya bikinnya encer-encer saja atau konsumsi jangan langsung 1 gelas. Sedikit-sedikit ya Bu. Coklat. Anak-anak sekarang tuh kan suka sekali minumannya serba coklat gitu ya, atau Iya. serba kopi itu apa latte dan seterusnya itu, tapi kurang memahami walaupun namanya apa tapi kandungan kafeinnya kan tetap ada. Nah itu jangan dulu deh untuk di awal. Setuju Bu. Iya. Nah Jadi ini itu, Sobat Intan harus lebih hati-hati memilih Iya. jenis makanan maupun minuman saat berbuka puasa ya. Iya. Untuk sahurnya Bu,
Nah untuk sahurnya juga nanti kita kalau seterusnya itu mempertahankan energi ya dan cairan. Jadi kita menahan makanan yang sifatnya diuretik, jangan bikin cepat ke belakang gitu. Itu diantaranya mungkin cepat itu udah nggak paham ya, yang mengandung kafein otomatis itu. Jadi kalau mengkonsumsi kopi teh sebaiknya pas malam teman tadarus gitu ya, teman nonton TV santai, nah itu monggo konsumsinya di situ. Tapi ya pilihan ada di sebuah semua ya. Kalau nggak apa-apa sih. Kalau nggak minum itu saya rasanya tapi di situ. Tapi besar harapan saya Bu ya, bahwasannya setelah dikasih edukasi dari Bu ya, yuk sobat Inan lebih paham. Mudah-mudahan. Iya, amin. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Dari kok kalau pagi kok sering pipis ya gitu. Ya salah satunya kalau konsumsi yang mengandung kafein itu di situ mungkin penyebabnya. Oke, Ibu, kan puasa ini identik dengan kurma. Iya. Nah, kurma itu manis. Saya suka itu. Suka ya Bu ya? Iya. Itu sebenarnya ada manfaat dan kandungan yang berarti nggak sih Bu kurma? Jelas. Rasulullah aja sudah mensunahkan untuk konsumsi itu, kurma. bahkan lebih detail lagi berbukalah dengan kurma. Salah satu kelebihan kurma yang pasti itu mengandung gula tadi, jadi dia menggantikan energi dengan cepat. Oke. Udah cerna, kemudian rasanya juga enak, pasti. Ya. Itu juga bisa untuk sehat karena apa? Di samping dia tinggi gulanya, dia juga mengandung serat, tinggi serat juga. Jadi bagus. Bahkan untuk tidak berpuasa pun ya bagus konsumsi. Sebenarnya tidak identik dengan puasa saja ya Bu ya. Identik dengan puasa saja. Oke, berarti kurma memang benar-benar direkomendasikan ya. Rekomendasikan banget. Iya. Tapi mungkin di sini penekanannya garis bawahnya adalah memilih kurma yang baiknya itu juga. Kualitas. Iya, jadi jangan hati-hati dan jangan sampai tergiur dengan tampilan glossy, tapi ternyata baru dengan pemanis. gula, iya. Simpel sirup gitu ya, kelihatan glossinya itu menarik. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah paham ini enggak asli Pak. Lebih detail ya Bu ya. Seperti itu kalau piring. Bukan salah di komen, mungkin salah cara pengolahannya. Ya. Kurmanya sendiri bagus. Bagus, setuju. Ya Bu. Oke Bu, mungkin Bu, ini pertanyaannya saya sudah habis Bu menyenangkan. Jangan saya jadi mau tanya lagi. Mau tanya lagi Bu? Ya, Oke Bu. Oke, bagaimana Bu? Oke, gini dokter, kalau kita kan dari sisi makanan ya, sementara ada yang tadi saya sebutkan berkebutuhan khusus, kondisi tertentu, habis sakit itu mengkonsumsi obat. Nah, kalau kayak gini gimana dokter? Iya Bu, sebenarnya ini seringkali jadi pertanyaan ke saya, terutama pasien-pasien saya yang saya berikan obat, apakah tidak apa-apa obatnya ini tetap diminum. Saran saya memang dengan orang dengan kebutuhan tadi harus tetap minum obat Bu. Jadi pertama yang harus diketahui adalah tidak semua obat membatalkan puasa. Banyak obat yang tidak membatalkan puasa. Contohnya obat tetes Bu. Obat tetes di mulut, di hidung, di telinga, di mata, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kalau yang di mulut selama tidak tertelan sebenarnya tidak batal. Seperti obat kumur Bu. Obat kumur boleh kita menggunakan obat kumur selama tidak tertelan, tidak akan batal. Selain itu obat-obat salep Bu, gel yang kita oleskan di kulit tidak apa-apa ya dok ya? Tidak apa-apa, tidak batal juga. Hanya di lapisan kulit aja. Di lapisan kulit aja. Dan juga obat-obat suntikan Bu. Obat suntikan itu mau disuntik di otot, mau disuntik di intravena itu sebenarnya tidak batal, kecuali suntikannya berisi makanan itu baru batal ya. Jadi tidak semua obat membatalkan puasa. Tapi bagaimana dengan obat yang diminum itu? Nah, obat yang tablet kapsul. Kalau obat yang diminum selama dia sediaannya harus lewat tenggorokan, misal tidak di bawah lidah seperti itu Bu ya, itu memang membatalkan Bu. Tapi kalau yang di bawah lidah tidak. Kalau memang sehari diminta
minum 2 kali, sepertinya tidak ada masalah. Bisa kita konsumsi di saat buka dan saat sahur ya. Tapi masalahnya kalau minum obatnya 3 kali sehari. Nah itu dok. Iya. Pertama, Bu, kita harus menurut saya konsultasi dengan dokter. Apakah ada obat alternatif lain? Dalam arti yang sedianya mungkin 2 kali 1 itu. Kalaupun memang ada, lebih baik menggunakan obat alternatif tersebut. Tapi kalau dari dokter menyatakan, wah tidak, ini kamu sudah cocok dengan obat ini, tidak perlu diganti, harus diteruskan obatnya, kita bisa akali dengan 3 kali 1-nya adalah saat berbuka, saat dini hari, malam hari, dan saat mau imsak. Itu tidak apa-apa. Banyak pertanyaan, jangan-jangan nanti saya overdosis karena jangka waktunya sangat pendek. Insya Allah tidak, Bu. Karena nanti konsumsi obat yang diminum 3 kali 1 itu akan berakumulasi dalam 1 hari itu juga. Seperti itu, Bu. Jadi tidak usah bingung, tetap diminum obatnya. Iya, terima kasih. Ini Allah menjelaskan kebingungan dan keraguan-keraguan. Iya, karena banyak pasien yang sudah terkontrol ternyata akhirnya tidak terkontrol karena dia langsung memberi asumsi bahwasannya obatnya ya tidak diminum karena puasa. Iya, saya juga pernah gitu. Jadi enggak, saya skip 1 kali. Jadi sehari enggak 2. Oh iya. Gitu. Akhirnya berpengaruh juga ya, Bu. Iya. Jadi akhirnya saya kalau gini enggak benar juga, akhirnya konsul ke dokter juga. Iya, setuju. Oke, Bu. Sepertinya obrolan kita sudah cukup panjang. Tapi menarik, Bu. Jadi kayak enggak kerasa waktunya, Bu ya. Iya. Saya berharap diskusi kita kali ini tidak hanya di forum ini, Bu ya, bisa berlanjut di forum-forum lain, dan kita juga terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Bu ya. Mungkin dari Sobat Intan. Iya, jadi tidak hanya Bu ya nanya ke saya ataupun saya sebaliknya nanya ke Bu ya, tapi pemirsa Sobat Intan bisa bertanya, nanti ditulis di kolom komentar, Bu ya. Monggo silakan Sobat Intan. Oke, mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bu ya. Untuk semangat buat konten, Bu. Buya saya minta untuk Sobat Intan komen, like, klik tombol merah, subscribe. Diajak, Bu, Sobat Intan untuk klik tombol merah. Saya sendiri nih. Iya, monggo. Untuk Sobat Intan, juga Sobat Intan yang lain, juga rekan-rekan saya dimanapun berada, ayo like, subscribe, dan komen ya, yang bagus-bagus ya. Di channelnya Puskesmas Saratan tentunya ya, Bu ya. Oke. Puskesmas Saratan juga punya banyak sosmed, Bu. Iya. Mau ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, dan keren. Segala informasi akan kita share di medsos kita. Jadi Sobat Intan dan seluruh pemirsa pantengin sosmed Puskesmas Saratan. Dikepoin ya. Iya. Oke. Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Dokter Deka. Sampai jumpa di waktu lain dengan kondisi yang lebih baik. Saya mohon maaf mungkin bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup podcast kali ini dengan sapaan ke Sobat Intan tadi, Bu ya. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Terima kasih, Bu ya. Yuk.